Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, memiliki kulit sehat merupakan impian semua orang ya, baik pria maupun juga wanita. Nah, industri kecantikan saat ini memang semakin berkembang pesat, berbagai inovasi juga terus bermunculan di tengah antusiasme masyarakat yang semakin menyadari pentingnya kesehatan kulit, terutama kulit wajah ya. Nah, berbicara tentang klinik kecantikan pemirsa, sekarang ini tak banyak sebenarnya yang masih mempertahankan bahan-bahan tradisional sebagai bahan unggulan dalam produk kecantikannya. Salah satu klinik yang mengunggulkan sentuhan herbal nih ya pemirsa dalam perawatan kulit dengan memadukan perawatan modern, yaitu ada Klinik Ester. Dalam dunia perawatan kulit, Klinik Ester ini sudah eksis lebih dari 30 tahun dan juga memiliki 13 cabang di seluruh Indonesia. Nah pemirsa, treatment apa sebetulnya yang digunakan Klinik Ester hingga bertahan 30 tahun lebih? Telah hadir di studio Metro TV Dr. Sylvia Lerik da Silva. Selamat pagi Dr. Sylvia, apa kabar? Selamat pagi Mbak Gadis, kabar baik. Luar biasa ya Dok, Klinik Ester sudah eksis lebih dari 30 tahun. Betul, memasuki tahun ke-31 di tahun 2025 Artinya ini. dari 94, tahun 1994. Betul. Wow. Udah lahir belum Mbak Gadis waktu itu ya? Sudah lahir, Udah lahir ya? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Oke, nah itu kan berarti Klinik Ester sudah eksis dari zamannya dunia kecantikan itu belum sepopuler sekarang. Betul, Apa sih Dok yang membedakan sehingga Klinik Ester ini bisa eksis sampai 30 tahun lebih? Ya, jadi sejak tahun 1994, founder kami, Dr. Ester Sri Pertiwiningsih, beliau sudah memiliki visi bahwa kulit yang cantik itu harus berawal dari kulit yang sehat. Sehingga beliau mendirikan sebuah klinik estetika yang mengedepankan konsep menyehatkan kulit. Nah, tentunya ketika kita berbicara tentang kesehatan kulit, kita harus kembali kepada basicnya, yaitu tentang menguatkan skin barrier. Jadi walaupun skin barrier itu baru ngetren istilahnya di beberapa tahun terakhir ya, tapi sebenarnya Klinik Ester sudah mengulik-ngulik soal skin barrier ini sejak awal berdirinya di tahun 94 itu tadi. Dan itulah kenapa ketika konsep penguatan skin barrier ini, konsep kesehatan kulit ini terus dipertahankan, itu yang membuat Klinik Ester bisa bertahan lebih dari 30 tahun dan sudah teruji untuk semua perawatannya. Oke, nah yang saya dengar, yang tadi saya juga sudah singgung bahwa Klinik Ester ini mengutamakan sebetulnya bahan-bahan yang herbal begitu untuk skin barrier tadi, untuk menjaga skin barrier kulit pasien. Nah itu sebenarnya apa sih yang direkomendasikan dari Klinik Ester untuk pasien-pasiennya? Ya, jadi pada awal berdirinya memang untuk mengembalikan ke kesehatan kulit alami, Klinik Ester banyak menggunakan bahan-bahan herbal ya. Salah satunya yang paling khas yang sudah ada Mbak Gadis sejak tahun 94 dan sampai sekarang masih eksis gitu ya, adalah perawatan face bioherbal di Klinik Ester. Itu sudah teruji selama 30 tahun lebih, membantu menyehatkan kulit-kulit pasien yang datang ke klinik kami ya. Jadi mungkin kita bisa intip aja kali ya. Apa saja nih Dok kandungannya yang ada dalam face bioherbal ini? Jadi face bioherbal ini adalah rempah-rempah warisan Nusantara, unik karena ini kekayaan Indonesia gitu ya, yang mungkin Mbak Gadis kita cobain ya. Boleh cium juga, jadi baunya benar-benar khas rempah-rempah gitu ya, boleh Mbak Gadis cobain. Jadi ini bau aromanya khas banget ya, rempah-rempah. Dia terbuat dari 36 macam rempah pilihan, seperti diantaranya ada akar putri malu. Mungkin dulu kecil kita suka mainan ya sama putri malu. Kemudian ada daun sambiloto, ada bunga waru gitu ya. Ada asparagus, jadi ada banyak sekali bahan-bahan rempah yang dikombinasikan menjadi satu sehingga dia bekerja secara sinergis untuk menyehatkan kulit yang bermasalah. Dia akan membantu untuk melembabkan kulit, meredakan jerawat, kemudian juga seiring dengan perkembangan anti-agingnya dibuat juga varian yang ditambahkan ekstrak dari sarang burung walet yang bersifat untuk merangsang regenerasi kulit, jadi memiliki manfaat anti-aging yang lebih baik. Nah ini cara pakainya gimana Dok? Dari ini masker ya jatuhnya ya? Iya, jatuhnya jadi dia masker yang terbuat dari rempah-rempah yang berbentuk pasta. Kalau di klinik biasanya kita kombinasikan dengan perawatan lain-lain ya untuk mengembalikan kondisi kesehatan kulit. Cara pemakaiannya nanti akan wajahnya sebelumnya akan di steam terlebih dahulu gitu ya. Kemudian bioherbalnya akan dioleskan di wajah dan diresapkan dengan cara dimassage ringan. Kemudian didiamkan selama sekitar 20 menitan dan dihapus. Dan itu nanti efeknya akan terasa gitu ya.
ada aroma khasnya gitu ya, seperti yang tadi Mbak Gadis cium, dan dia akan mulai bekerja untuk merelaksasikan otot kulit wajah, untuk melembabkan kulit, untuk memperkuat lapisan luar kulit, sehingga dia akan membuat kulit menjadi sehat dan cerah. Oke. Nah, kalau untuk biasanya ke klinik itu kan untuk treatment biasanya ada masa downtime. Nah, kalau untuk dengan face bioherbal ini, apakah ada masa downtime-nya dan harus berapa kali pengulangan dok untuk mendapatkan hasil maksimal? Kalau untuk face bioherbal ini tergantung dari masalah kulitnya. Jadi untuk kulit-kulit yang bermasalah disarankan boleh kita gunakan seminggu 2 kali bahkan. Tapi untuk kulit-kulit yang cenderung normal bisa kita gunakan sebulan sekali dalam perawatan rutin bulanan ya. Kemudian untuk downtime-nya karena dia bersifat seperti masker, nggak ada downtime-nya. Jadi begitu selesai dihapus wajahnya langsung kinclong gitu ya, langsung cerah, bersih, langsung glowing. lembab, langsung enak gitu ya. Nah, dan justru biasanya kan kita kombinasikan juga dengan perawatan-perawatan lain di klinik yang ada downtime-nya seperti yang tadi Mbak Gadis sebutkan. Nah, dengan kita menormalkan fungsi-fungsi kulit, justru downtime dari perawatan lain-lainnya itu bisa kita cut jadi lebih cepat. Jadi dia akan lebih cepat pulih, akan lebih cepat jadi bagus kulitnya, akan lebih cepat sembuh gitu. Jadi dia akan sinergi membantu kesehatan kulit kita. Dok, kalau sekarang itu kan kita kenal kandungan-kandungan untuk skincare itu kan yang sifatnya mungkin ada kimianya sedikit gitu ya. Dan kita sudah hafal tuh apa saja yang dibutuhkan kulit, misalnya kandungan-kandungan dari retinol dan lain-lain misalnya. Tapi kalau misalnya dari herbal ini sebetulnya bagaimana menyesuaikan kebutuhan dari pasien dengan bahan-bahan alami tadi? Ya. Jadi bioherbal ini di klinik dibuat untuk berbagai macam varian. Ada satu varian yang khusus untuk kulit yang berminyak atau cenderung berjerawat. Ada varian probiotik yang khusus untuk kulit yang sensitif, dan bahkan yang varian probiotik ini aman digunakan untuk anak-anak. Karena kan kadang anak kecil kadang suka ada masalah yang putih-putih di kulitnya karena akibat sinar matahari gitu ya. Atau mungkin ada anak-anak remaja yang puber mulai bermasalah dengan jerawat gitu kan, kita juga butuh memberikan perawatan yang aman untuk mulai usia anak-anak, usia remaja yang bermasalah. Jadi dia punya varian-varian probiotik yang bisa digunakan untuk kulit yang sensitif, bahkan untuk kulit anak-anak sekalipun. Dan juga ada varian yang misalnya seusia saya misalnya yang udah sangat butuh varian anti-aging gitu ya. Jadi yang tadi ada ekstrak sarang burung waletnya yang bisa meregenerasi kulit. Kemudian ada yang untuk pencerahan dengan whitening biowalet. Jadi ada berbagai macam varian yang nanti akan disesuaikan dengan masalah kulitnya masing-masing. Dan varian rempah-rempahnya dari komposisi 36 macamnya ini juga tentu akan berbeda-beda gitu ya. Seperti untuk varian akne akan ditambahkan daun sambiloto gitu. Jadi berbagai macam rempah Indonesia yang unik-unik yang kita padukan jadi satu. Artinya sebenarnya kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh kulit tuh bisa kita temukan dari rempah-rempah Nusantara ya dok? Betul, jadi Indonesia ini kaya sekali ya. Bahkan kata seorang ahli herbal Indonesia ada ratusan ribu macam rempah-rempah di Indonesia yang belum tereksplor. Dan Esther baru mengeksplor 36 macam di antaranya dan itu sudah hebat. Hasilnya sudah hebat sekali gitu. Dok, nanti kita akan berbincang lebih lanjut karena ini menarik sekali bahasan kita. Usai jeda, kita tahan dulu dokter. Usai jeda, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa masih bersama Dr. Sylvia. Kita masih berbincang soal klinik Esther yang sudah lebih dari 30 tahun eksis di dunia kecantikan dan mengutamakan herbal-herbal Nusantara untuk produk-produk treatmentnya ya. Tadi perbincangannya menarik karena ternyata herbal Nusantara ini sangat-sangat banyak yang bisa kita manfaatkan untuk kesehatan kulit. Betul, herbal bikin glowing ya. Herbal bikin glowing. Nah, tapi kan sekarang itu dok, trennya adalah sebenarnya natural beauty. Orang ingin cantiknya tuh alami gitu. Nah, dan biasanya yang di look up untuk trendsetter kulit wajah itu sekarang perawatannya ke Korea. Betul. Ya nggak sih dok? Betul. Nah, seperti apa sih dok untuk treatment pendekatan dari segi medisnya di klinik Esther? Ya, kebetulan kami dokter-dokter Esther sering mengikuti seminar-seminar baik yang di Paris, Monaco, Korea termasuk gitu ya. Dan memang trennya dari semua seminar yang kita ikuti bahwa pergerakannya mulai ke arah natural beauty ya. Orang ingin kembali tampil natural, tapi dengan wajahnya yang mungkin tampak seperti 5 tahun kemarin, 10 tahun kemarin gitu ya, yang lebih natural ya, tapi lebih awet muda gitu ya. Nah itu sekarang sangat memungkinkan sekali dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan estetika medis yang begitu pesat, begitu cepat ya. Dan kita senang sekali ketika kita waktu melihat sendiri ya, baik di negara-negara luar yang kita ikuti seminarnya, bahwa ternyata di Indonesia
Indonesia sendiri kita sudah loh menggunakan alat-alat yang sama gitu ya, bahkan dengan merek yang sama exactly gitu ya, digunakan di Indonesia. Jadi Mbak Gadis nggak perlu jauh-jauh gitu ya, karena di Indonesia sudah menyediakan perawatan dengan level internasional ya. Nah memang trendsetternya adalah kita kembali ke arah-arah misalnya injeksi biostimulasi yang akan merangsang pembentukan kolagen kulit gitu ya, atau alat-alat yang menggunakan gelombang ultrasound ataupun radiofrekuensi yang juga bisa merangsang pembentukan kolagen di kulit sehingga kulit wajah bisa menjadi lebih kencang, lebih halus, memperbaiki masalah bopeng, kerutan dan lain-lain itu tadi. Jadi memang natural concept ini akhirnya di Ester dikembangkan memadukan natural concept herbal yang menyehatkan kulit secara keseluruhan dengan mengkombinasikan teknologi-teknologi yang tercanggih juga dengan perkembangan estetika medis yang sesuai dengan scientific gitu. Jadi dengan perpaduan ketiga hal inilah yang membuat hasil perawatan yang diberikan bisa menjawab kebutuhan pasien-pasien. Oke, jadi bukan hanya mengutamakan herbal saja, tetapi juga selalu update dengan teknologi-teknologi terbaru yang mungkin diadopsi dari luar dan bahkan kita levelnya sudah sama dengan klinik-klinik kecantikan di luar sana ya di dunia. Nah, kalau kita lihat nih Dok, ini kita lihat videonya, ini ada penggunaan maskernya ya, Face Bio Herbal. Ini tadi penggunaan masker Face Bio Herbalnya diresapkan sambil di massage ringan ya. Biasanya kita kombinasikan juga dengan perawatan facial gitu ya. Jadi untuk memberikan hasil penyembuhan kulit, penyehatan kulit yang lebih cepat, lebih sempurna. Oke, tapi kalau bicara treatment yang paling diminati oleh pasien-pasien di klinik Ester, sebenarnya apa sih Dok treatment yang paling populer? Oke, saat ini pergerakannya karena orang mengejar konsep natural look itu tadi ya, tapi pengen wajahnya juga lebih kencang, lebih halus, lebih glowing. Yang banyak berkembang adalah injeksi-injeksi biostimulasi ya. Jadi dengan menggunakan bahan-bahan seperti hyaluronic acid dalam dosis tinggi ataupun juga dengan menggunakan DNA salmon yang terkenal ya, yang bisa nanti merangsang pembentukan kolagen kulit sehingga wajah bisa tampak lebih halus, kemudian juga tampak lebih kencang ya, dan penggunaan seperti alat dari Korea ya dengan gelombang ultrasound ataupun radiofrekuensi yang bisa memperhalus tampilan kulit ya, bahkan kulit yang bopeng-bopeng juga bisa jadi lebih halus, menghaluskan kerutan. Nah, tindakan-tindakan seperti itu yang sekarang mulai banyak dicari dan diminati oleh peminat estetika. Jadi banyak sekali ya sebenarnya pilihan untuk pasien yang datang ke klinik Ester harus disesuaikan dengan memang masalah kulitnya. Betul. Dan ke goal utamanya ya, karena tiap orang itu datang perawatan memiliki goal masing-masing. Nah, saat ini dengan perkembangan teknologi yang ada sudah memungkinkan untuk kita mencapai goal estetiknya kita masing-masing. Oke, kembali lagi dengan pengalamannya 30 tahun lebih, jadi memadukan antara teknologi dan juga herbal yang memang menyeimbangkan kulit wajah. Betul. Oke. Nah, kalau untuk treatment-treatment yang ada injeksi dan penggunaan teknologi begitu ya. Itu ada masa downtime-nya kah Dok, apa gimana ya? Biasanya untuk perawatan-perawatan dengan menggunakan misalnya microneedle atau radiofrekuensi gitu ya, ada downtime bersifat kemerahan kulit sementara ya, atau mungkin kulitnya kering dulu sementara waktu. Nah, itu biasanya bisa dengan cepat diatasi dengan pemberian bioherbal ya yang mempercepat menyeimbangkan kulit. Jadi sehingga meng-cut down downtime-nya jadi tidak selama kalau kulitnya tidak diberikan nutrisi apapun gitu ya. Jadi disitulah peran herbal untuk mempercepat pemulihan, juga menyeimbangkan kesehatan kulit. Oke, jadi Face Bio Herbal ini bukan hanya digunakan untuk skincare saja, tetapi juga untuk membantu bahkan pemulihan untuk pemulihan dari pasca tindakan-tindakan medis yang dilakukan di klinik. Oke. Nah, bicara soal kesehatan kulit wajah, masyarakat Indonesia rata-rata tuh dengan mungkin musim kita, dengan musim hujan dan kemarau dan juga temperatur di sini, polusi di sini. Betul. Biasanya sinar matahari ya. Biasanya ada 3 ya Dok. Nah, itu biasanya permasalahan yang sering ditemukan di pasien atau di masyarakat Indonesia itu apa sih Dok? Biasanya keluhannya karena kombinasi ketiga tadi ya, ada polusi, ada sinar matahari gitu ya. Yang sering dikeluhkan adalah kulit jadi gampang kusam ya, kulit gampang kering ataupun juga bahkan masalah jerawat ya. Ada flek, kusam, kering, jerawat biasanya seputar itu ya. Dan terus tren yang sekarang yang tadi orang kepengen wajahnya lebih kencang ya, lebih V-shape. Nah, itu juga
dikejar oleh peminat estetika. Nah, kuncinya sebenarnya adalah memperbaiki skin barrier kulit kita itu tadi. Jadi mulai dari hal yang simple seperti membersihkan kulit wajah di rumah dengan pembersih yang gentle gitu ya, sampai juga menggunakan sunscreen, itu salah satu yang paling penting setiap hari, dan juga pelembab yang disesuaikan dengan jenis kulitnya masing-masing. Oke, jadi kalau skincare tuh utamanya 3 tadi ya? Betul. Face wash, bersihin. Paling utama adalah pembersihannya, karena kayak di Esther prinsip kami adalah healthy skin starts from clean skin. Jadi harus bersih dulu, itu langkah awalnya. Jadi harus dibersihkan, nah jangan sembarangan pilih pembersih, pilihlah pembersih yang memang bersifat gentle, dengan pH yang asam, yang sesuai dengan kondisi kulit alaminya kita ya, untuk menyehatkan kulit kita. Baru kemudian kita memasukkan lagi bahan-bahan yang lain, seperti kalau di Esther Cosmetic kita juga sudah mulai mengambil bahan aktif dari Eropa, dari Korea, dari Amerika, untuk menghadirkan memang skincare yang berkualitas internasional untuk masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, itu bisa menjadi kunci perawatan di rumah untuk menyehatkan kulit wajah kita. Oke, Dok, bicara soal klinik kecantikan sekarang nih ya, kalau kita bandingkan tahun 2025 dengan tahun 90-an, klinik Esther kan sudah mulai dari tahun 90-an. Apa sih yang berbeda dan gimana masyarakat sekarang bisa memilih klinik kecantikan yang memang sudah paling terbaik gitu untuk kesehatan kulit wajah mereka? Ya, yang berbeda adalah tentunya perkembangan teknologinya ya. Sekarang sudah ada begitu banyak teknologi yang begitu advance yang memberikan hasil yang sangat signifikan untuk pasien-pasien ya. Jadi wajahnya Bopeng bisa jadi lebih halus, wajah yang mulai kendur bisa jadi kencang lagi ya. Itu dimungkinkan dengan teknologi yang ada sekarang. Juga perkembangan dari perawatan injeksi biostimulasi yang tadi kita sudah bahas, yang jadi salah satu top treatment di Esther Clinic ya, injeksi-injeksi biostimulasi ini itu juga membuat perawatan estetika memberikan hasil yang berdampak signifikan untuk kualitas kehidupannya pasien-pasien. Wah, luar biasa ya Dok ya. Terakhir Dok, apa yang mau disampaikan ke pemirsa Metro TV mungkin yang ingin kulitnya lebih glowing, lebih cantik gitu ya. Apalagi ini kan menarik sekali klinik Esther mengedepankan atau mengenalkan bahwa face bioherbal ini sangat baik untuk wajah, apalagi lebih natural gitu ya. Betul. Jadi mungkin take home message-nya adalah perhatikan benar-benar skin barrier kita. Karena skin barrier yang baik itu adalah awal dari kunci yang kulit yang sehat, dia adalah kunci dari kulit yang sehat, dan kulit yang sehat adalah kunci dari kulit yang cantik dan glowing gitu ya. Jadi itu adalah awalnya, bisa dengan menggunakan secara rutin seperti tadi ya, secara harian kita menggunakan pembersih, sunblock, dan juga pelembab yang disesuaikan dengan jenis kulit kita, dan mencoba mengincorporate lebih banyak bahan-bahan herbal atau alami yang bersifat menenangkan kulit kita dan menyeimbangkan kulit kita dalam rangkaian harian perawatan kulit kita. Oke, Dokter Sylvia, terima kasih banyak untuk waktunya di Selamat Pagi Indonesia. Luar biasa penjelasannya dan semoga ini banyak memberikan inspirasi juga untuk pemirsa Metro TV untuk bagaimana caranya mengencangkan kulit, bagaimana cara merawat kulit, apalagi dengan bahan-bahan natural, bahan-bahan yang kita bisa temukan sebenarnya di sekitar kita, Herbal Nusantara, Warisan Nusantara. Warisan Nusantara di klinik. Mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.